billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku sekalian, siswa siswi SMK Kesehatan Bakti Kencana dan keluarga besar SMK Kesehatan Bakti Kencana Kota Cimahi yang berbahagia dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji kedat yang maha suci, memanjatkan puja kedat yang maha kuasa, mencucurkan syukur kedat yang maha gopur, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan nikmat keimanan, keislaman, dan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Juga sholawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada umatnya yang taat dan patuh terhadap ajarannya sampai di hari kemudian. Selanjutnya, anak-anak sekalian, semoga ibadah saum kita yang telah kita laksanakan, semoga Allah menerima dan membalasnya. Dan juga saum atau ibadah di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sampai di akhir bulan, yang walaupun kita sampai saat ini oleh Allah masih diberikan ujian berupa virus corona atau COVID-19 ini, semoga kita tetap semangat, tetap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, baiklah, kajian saat ini kita akan membahas tentang akidah Islam. Akidah itu identik dengan keimanan, ketauhidan. Akidah artinya ikatan atau tali atau hubungan. Iman artinya keyakinan atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tauhid artinya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, itulah ilmu tauhid. Nah, anak-anak sekalian, apakah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada hubungan, ada rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
bila mana kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita termasuk orang yang berakidah. Maka orang yang berakidah hidupnya tidak bebas, lepas, tapi hidupnya bebas terbatas. Artinya dalam hidupnya ini mempunyai aturan, yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian bergaul dalam hidup ini, bergaul dengan siapapun, tapi ingat ada batasnya. Silahkan kalian belajar apapun, tapi ada batasnya. Silahkan kalian makan apapun sesuka hati, tapi ingat ada batasnya. Jadi orang yang berakidah itu hidupnya selalu terikat dan selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak ada putus sesaat pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, maukah akidah kita kuat, iman kita kuat, tauhid kita kuat? Karena ini adalah hubungannya dengan hati. Tidak lain adalah kekuatan akidah, kekuatan iman atau tauhid ini kita harus pelihara, harus dijaga. Cara menjaganya adalah diantaranya yang pertama adalah kita memelihara sholat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Berarti kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, bukan untuk melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Artinya mendirikan sholat itu adalah dari hasil sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kepada perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu, sholat jadikanlah oleh kita sebagai kebutuhan, bukan hanya kewajiban. Sholat itu nilainya 1, yang lain nilainya 0. 1 itu ada artinya. Kalau digabungkan dengan yang lain akan bertambah. Sholat adalah pertama kali Allah tanya nanti dia yaumul qiyamah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluha saluha sairu amalihi, fa in fasadat sairu amalihi. Pertama kali ditanya seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka seluruh amal yang lainnya dianggap baik. Dan jika sholatnya rusak, maka seluruh amal yang lainnya dianggap rusak. Oleh karena itu, mari kita sholat, kita jaga. Jangan sampai kita lalai, apalagi kita tinggalkan. Terutama sholat yang 5 waktu. Anakku sekalian, yang kedua, agar akidah dan iman kita bisa terjaga adalah kita membiasakan membaca ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu ada 2. Ayat kauniyah dan yang kedua ayat Qur'aniyah. Ayat kauniyah yaitu ayat yang ada di sekeliling kita. Nih, alam sekitar. Ini ayat Allah. Yang kedua, ayat Qur'aniyah.
ayat ayat Qur'annya, yaitu ayat Al-Quran yang selalu kita baca setiap hari, yang isinya adalah 30 juz atau 114 surat. Kita harus selalu dibaca. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita melalui sabdanya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran pada hari kiamat akan datang kepada orang yang membacanya. Yang ketiga, anak sekalian, agar akidah kita, iman kita kuat, terpelihara, adalah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membiasakan membaca kalimat-kalimat thayyibah. Di antara kalimat thayyibah yang sudah kita mafhum, yaitu kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dan ini dibaca oleh kita setiap setelah ba'da sholat. Subhanallah, kita mensucikan Allah. Alhamdulillah, kita memuji Allah. Jadi tidak ada yang dipuji kecuali hanya Allah. Dan kita selalu membesarkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Dan mengakui bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Yang keempat adalah kita sering mengingat mati. Nah, dengan akidah kuat, tauhid kuat kepada Allah, kita diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Namun kita mati jangan ditakuti, karena pasti akan datang kepada kita. Tapi bagaimana kita mensikapi mati? Mensikapi mati adalah kita harus selalu siap akan mati. Karena tidak akan bisa kita dihindari. Kita sikapi bagaimana menghadapi mati ini adalah dengan kita banyak beramal soleh. Yang kelima, daripada kita untuk bisa iman kita kuat, akidah kita kuat, tauhid kita kuat, adalah kita menjauhkan diri daripada penyakit hati. Penyakit hati diantaranya adalah riya, kufur, syirik, nifak, takabur, iri hati, hasud atau dengki, kemudian bakhil. Nah, itu adalah salah satu hal yang akan merusak kepada iman kita, maka kita harus jauhi. Dan insya Allah kalau kita bisa membiasakan sholat, bisa membiasakan membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian alam kita baca dengan melalui berpikir, kemudian kita selalu membaca kalimat thayyibah, kemudian selalu mengingat mati, insya Allah kita akan dijauhkan daripada penyakit hati tersebut. Anak-anak sekalian, itulah secara singkat bahasan tentang akidah atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar iman kita dikuatkan dan dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang melanda di muka bumi ini. Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsina bil iman wa adkhilna al jannata mal iman. Allahumma tsabbitna mal iman wa akhrijna minad dunya mal iman. Allahumma aftah lana ababal khair wa ababal barakah wa ababal nikmah wa ababal quwati wa basihati wa ababal salamati wa ababal afiyati wa ababal jannah. Allahumma afina min kulli balai dunya wa dabil akhirah. Ghafarallahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al-ghala'a wal bala'a wal waba'a wa qarana wa ta'una wal fahsya wal munkar wal bagya wa sayfal muhtalifa wa syada'ida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadda khasah
wa min buldal muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.